Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Memperkenalkan diri untuk mata kuliah juga langsung mata kuliah digital inovatif entrepreneurship. Lanjut kelas MJ 503 Prodi Manajemen PJJ S1. Nama mahasiswa Sulaiman. Lanjut Tuknim 230201020016. Untuk dosen Ibu Rati Awilris, SE, MM. Lanjut, inovasi dan strategi usaha. Inovasi adalah penciptaan sumber-sumber resources dalam bentuk penemuan kegunaan sesuatu dari alam. Lanjut, proses inovasi. Wirausaha, proses inovasi sebagai alat pemberdaya resource. Penciptaan nilai barang dan jasa. Mata rantai kreativitas, pengetahuan pengenalan cara baru guna mengkombinasikan resource dan proses pengembangan pengetahuan secara sistematis ke dalam suatu inovasi yang digunakan di pasar. Pengetahuan pengenalan cara baru guna kombinasi resource. Lanjut, manajemen kewirausahaan, menyangkut semua kekuatan perusahaan yang menjamin bahwa usahanya betul-betul eksis, didukung dengan 4 syarat kompetensinya. 4 kompetensi. 1. Fokuskan pada pasar bukan teknologi. 2. Buat ramalan pendanaan agar cash flow baik. Bangun tim manajemen, beri peran tertentu khusus bagi wirausaha penemu. Lanjut, manajemen KWU, FS, strategi KWU. Lingkungan internal, manajemen kewirausahaan menyangkut keputusan-keputusan taktis. Lingkungan eksternal, strategi kewirausahaan menyangkut kesesuaian kemampuan internal dan aktivitas perusahaan dengan lingkungan eksternal. Lanjut, aplikasi strategi usaha. Pilih salah satu strategi. 1. Berada pertama di pasar dengan produk dan jasa baru. 2. Positioning produk dan jasa baru pada relung pasar yang tidak terlayani. 3. Fokus barang dan jasa pada relung kecil tetapi bisa bertahan. 4. Merubah karakteristik produk, pasar, atau industri. Lanjut, strategi bersaing. Marketing mix L5P. 1. Pro, riset pasar dan pengembangan. 2. Produk. 3. Flash. 4. Freeze. 5. Promotion. Lanjut, manajemen strategi. 1. Rencana. 2. Pattern dan strategi yang dimaksud dan direalisasikan. 3. Position. 4. Sudut pandang, visi besar. Flight, taktik. Lanjut, keunggulan bersaing. 1. Persaingan merupakan inti keberhasilan dan kegagalan. 2. Keunggulan bersaing berkembang dari nilai yang mampu diciptakan oleh perusahaan bagi pelanggan dan pembeli. 3. Terdapat 2 macam dasar keunggulan bersaing. Low cost differentiation. 4. Kedua jenis dasar keunggulan bersaing menghasilkan 3 strategi. Low cost differentiation, fokus. 5. Strategi biaya rendah, mengendalikan biaya yang relatif rendah dalam penghasilan barang dan jasa. 6. Differentiation, kemampuan untuk penghasilan barang dan jasa unik dan memiliki nilai lebih dari dalam bentuk kualitas, sifat-sifat khusus, serta pelayanan lainnya. 7. Fokus strategi, fokus biaya mengusahakan
Keunggulan biaya dalam segmen sasarannya, fokus diferensiasi, pengusaha diferensiasi dalam segmen sasarannya, strategi umum, keunggulan bersaing, biaya rendah, diferensiasi, satu, kepemimpinan dalam biaya, dua, diferensiasi, tiga, fokus biaya, empat, fokus diferensiasi, target luas, target sempit, biaya rendah, bersaing meniru, teknologi berubah, keunggulan biaya tidak bertahan lama, diferensiasi, pesaing meniru, basis diferensiasi kurang penting bagi pembeli, diferensiasi tidak berlaku lama, fokus strategi fokus ditiru, segmen sasaran menjadi tidak menarik, struktur rusak, permintaan tidak muncul. Lanjut, Doneo 7S. Faktor kritis, visi disrupsi. Dua, kemampuan umum untuk melaksanakan gangguan. Tiga, taktik produk atau pasar yang digunakan untuk menghadapi disrupsi. Membayangkan disrupsi yang menciptakan kepuasan pemangku kepentingan yang unggul. Menggunakan strategi short selling sebagai sarana untuk melihat dan menciptakan peluang disrupsi. Membangun kemampuan kecepatan ke dalam organisasi sehingga disrupsi dapat dieksekusi dengan lebih baik, menciptakan kemampuan untuk mengejutkan lawan sehingga gangguan yang dilakukan lebih kuat, memilih tindakan yang menggeser aturan yang digunakan oleh pesaing dalam interaksi strategi dinamis mereka, menggunakan sinyal untuk mempengaruhi interaksi strategi yang dinamis di masa depan, menjalankan dorongan strategi secara simultan dan berurutan sebagai sarana untuk membentuk alur interaksi strategi dinamis yang akan terjadi. Lanjut, ide-ide bisnis temporer. Contoh kasus dari video Farahalat, makanan dan minuman terima orderan di awal, jasa laundry, jasa cuci kendaraan, printing dan office supplies, penitipan balita, jasa penataan dokumen atau arsip. Lanjut, 10 jenis inovasi, 10 types of innovation, model keuntungan profit model. Contoh, kopi kenangan dapat menciptakan model harga yang inovatif atau menerapkan langganan bagi pelanggan setia. Jaringan network. Contoh, berkolaborasi dengan petani kopi lokal untuk menciptakan rantai pasok yang berkelanjutan dan dapat ditelusuri. Struktur contoh penerapan struktur organisasi terdesentralisasi untuk mendorong inovasi di semua tingkat dan proses. Contoh, memperkenalkan metode penyeduhan kopi yang efisien dan ramah lingkungan untuk mengurangi limbah. Kinerja produk performance, mengembangkan jenis kopi atau metode penyeduhan baru yang menawarkan pengalaman rasa yang unggul. Sistem produk sistem. Contoh, menciptakan rangkaian produk kelengkapan seperti aksesoris kopi atau Mercedes bermerek layanan servis. Contoh, menawarkan rekomendasi kopi yang dipersonalisasi atau program loyalitas bagi pelanggan yang sering membeli. Saluran channel, contoh memperkenalkan aplikasi seluler untuk pemesan dan pengirim, meningkatkan kenyamanan bagi pelanggan. Merek brand, contoh membangun identitas merek yang kuat dan unik yang dapat menyentuh hati pelanggan. Ketertiban pelanggan customer, contoh manfaat platform media sosial untuk berinteraksi dengan pelanggan, berbagai cerita dan mengumpulkan umpan balik. Lanjut, daftar istilah. Satu, incubation, memelihara sesuatu dalam kondisi yang paling menguntungkan untuk perkembangannya. Dua, vision, kita ingin menjadi seperti apa. Tiga, mission statement, deklarasi alasan organisasi untuk berdiri, apa yang menjadi bisnis kami.
sangat penting untuk menetapkan tujuan dan merumuskan strategi secara efektif. Terima kasih yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.